Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di acara TNT ya. Mungkin sebelumnya di bulan Januari saya juga pernah jadi moderator gitu ya Pak Aji ya. Oke, hari ini ya akan diadakan TNT eh, series ketujuh ya gitu ya Pak Aji ya. Dengan pembicara ada 3 orang rekan-rekan mahasiswa ya. Tiga orang pembicara dari rekan-rekan mahasiswa yang mewakili eh, para pejuang skripsi. Itu yang pertama adalah Muhammad Faras Hawari. Sudah hadir ya? Sudah join ya? Hadir, Bu. Ya, hadir, Bu. Oke. Yang kedua adalah Saudari Alia Safira Mailandri. Betul? Hadir Ibu. Oke. Dan yang ketiga adalah Jakfar Ahmad. Sudah hadir? Hadir, Ibu. Oke. Kita urutan untuk pembicaranya ya, sesuai yang sudah ada di flyer ya, untuk pembicara. Oke, untuk teknisnya nanti masing-masing pembicara itu durasinya adalah sekitar 20 menit, di mana nanti akan dibagi 2 sesi ya, sesi presentasi dan sesi diskusi atau tanya jawab ya. Untuk presentasi ya saya akan berikan waktu sekitar 7 sampai 8 menit ya. Kemudian yang berikutnya ada sesi diskusi atau tanya jawab. Oke, jadi pada kesempatan pertama saya persilakan untuk Saudara Muhammad Faras Hawari ya untuk menyampaikan ide daripada skripsinya ya. Di sini dengan judul Deteksi Kualitas Jambu Kristal Berbasis Convolutional Neural Network. Betul ya, Muhammad Faras? Ya, betul, Bu. Baik. Oke, dengan dosen pembimbing Ibu Dine Tiara Kusuma STMko. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, saya share screen ya, Bu. Iya. Hmm. Apakah sudah muncul ya? Sudah, sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Muhammad Faras Hawari, NIM 2018 31051. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dina sebagai dosen pembimbing saya dan Ibu Dewi sebagai moderator. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang skripsi saya dengan judul Deteksi Kualitas Jambu Kristal Berbasis Convolutional Neural Network. Ya, selanjutnya. Faras, boleh dinyalakan kameranya? Oh iya, sudah kelihatan. Oke, silakan. Ya. Nah, untuk pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan dan manfaat, yang keempat ada ruang lingkup, dan yang kelima ada tempat dan waktu penelitian, dan yang keenam ada tahapan penelitian. Nah, yang pertama yaitu ada latar belakang. Jambu kristal adalah salah satu buah-buahan yang cukup populer di Indonesia. Buah jambu kristal memiliki berbagai macam kualitas, seperti kematangan, kebersihan, eh, dan kerusakan fisik. Saat ini penilaian kualitas jambu kristal dilakukan secara manual
oleh tenaga kerja yang terlatih. Namun masih terdapat beberapa kekurangan, seperti waktu lama dan hasil yang kurang akurat. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem otomatisasi yang dapat mengidentifikasi kualitas jambu kristal dengan cepat dan akurat. Nah, latar belakang ini yang dimaksud yaitu dalam buah jambu kristal saat ini penelitiannya masih kurang akurat dalam melakukan proses eh, mengidentifikasi kematangan, kerusakan pada buah, dan eh, kerusakan pada tumbuhan itu tersebut. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama ada bagaimana cara mendeteksi kualitas jambu kristal secara otomatis. Yang kedua ada mengevaluasi performa metode CNN atau Convolutional Neural Network dalam deteksi kualitas jambu kristal. Yang kedua ada tujuan. Tujuan dalam penelitian yaitu mengetahui performa Convolutional Neural Network dalam mendeteksi kualitas jambu kristal. Yang kedua ada membuat sistem deteksi kualitas jambu kristal secara otomatis. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat penelitian yaitu dapat mengetahui proses mengimplementasi metode CNN atau Convolutional Neural Network dalam mengidentifikasi kualitas jambu kristal. Yang kedua ada dapat mengetahui kinerja tingkat akurasi metode CNN dalam mengidentifikasi kualitas jambu kristal. Nah, dalam rumusan masalah mengevaluasi performa CNN dalam deteksi kualitas jambu kristal yaitu di saat kita melakukan penelitian biasanya memerlukan evaluasi. Sebuah jambu yang kita deteksi itu biasanya memiliki kerusakan dan kematangannya kurang akurat. Jika kita melakukan deteksinya kurang akurat, memerlukan evaluasi dalam metode CNN tersebut. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup batasan masalah yang dibahas agar lebih terarah dan tidak keluar dari pokok permasalahan adalah objek jambu yang digunakan dalam penelitian ini merupakan varietas jambu kristal dengan klasifikasi sebanyak 3, yaitu matang, mentah, dan busuk. Selanjutnya ada waktu penelitian pada bulan April sampai Juli 2024. Tempat penelitian di kampus IT PLN, Institut Teknologi PLN. Dan objek penelitiannya saya ambil dari data hasil tingkat kematangan mentah dan busuk pada buah jambu kristal. Selanjutnya ada tahapan penelitian. Tahapan penelitian saya menggunakan flowchart alur penelitian, yaitu yang pertama ada proses identifikasi masalah. Sebelum melakukan penelitian kita perlu mengidentifikasi masalah. Selanjutnya ada kajian pustaka. Kajian pustaka dibagi 3 proses, yaitu observasi, studi literatur, dan dataset. Selanjutnya ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dibagi menjadi 3 proses, yaitu data validasi, perangkat lunak, dan perangkat keras. Setelah melakukan analisis kebutuhan, kita langsung ke proses CNN atau metode Convolutional Neural Network. Dan selanjutnya melakukan proses validasi. Setelah melakukan proses validasi, kita lanjut ke discussion akurasi, di mana discussion akurasi ini memiliki 2 kemungkinan. Di antara jika akurasi yang kita lakukan metode CNN-nya tidak berhasil atau gagal, kita bisa melakukan analisis kembali, analisis kebutuhannya. Jika proses akurasinya sudah sesuai atau tepat, kita langsung saja melakukan proses deployment.
gimana untuk penerapan suatu aplikasinya. Dan yang selanjutnya ada proses pembuatan laporan. Jika semuanya sudah terpenuhi, kita langsung saja melakukan pembuatan laporan dari penelitian tersebut. Selanjutnya ada hasil proses training. Nah, pada proses training, model yang gambar di samping yaitu didapatkan hasil tingkat akurasi dari model yang dibangun mencapai 73% dan dengan nilai loss sebesar 32%. Di mana gambar di samping tersebut saya ambil dari codingan hasil proses training data Python, codingan Python dengan hasil proses training mencapai 73 dan nilai loss-nya sebesar 32%. Selanjutnya ada implementasi metode. Implementasi metode yang dimaksud adalah hasil yang telah diperoleh pada pengujian yang dilakukan peneliti dalam menentukan klasifikasi kematangan pada citra buah jambu yang terdiri dari matang, mentah, dan busuk. Sebelum masuk klasifikasi, citra peneliti melakukan proses menentukan nilai RGB dari citra buah jambu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan total data. Data yang dimaksud ada 328 data citra buah jambu. Total 328 itu termasuk buah jambu yang matang, yang mentah, dan yang busuk. Yang diuji dengan total 10 epoch pada model sistem yang dilakukan. Maka terdapat hasil pengujian dengan menggunakan confusion metric dan diperoleh nilai akurasi sebanyak 71% dan precisionnya 66% dan recall-nya 52%. Nah, berikut hasil implementasi metode dalam melakukan perhitungan menggunakan confusion matrix. Baik, sekian dan terima kasih dari presentasi penelitian saya. Oke, baik. Terima kasih, Paras ya. Pas ya Ya. waktunya ya. Oke, kita masuk sesi berikutnya yaitu tanya jawab, memberikan pertanyaan atau saran. Ya, ini Ya. sifatnya diskusi. Baik. Oke, kita kasih kesempatan untuk 3 penanya aja ya, Faras ya. Oh iya. Nah, oke, 3 penanya. Nanti ditampung dulu pertanyaannya, baru setelah itu dijawab. Oke, mungkin dari rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin ditanyakan. Mungkin dari rekan-rekan dosen ada yang ingin ditanyakan pada saudara Faras. Oh, ini berarti penelitiannya sudah selesai ya, Faras ya? Belum, Bu. Belum Oh, selesai. belum. Iya, Belum. nggak tulisannya aja, Oke. Bu. Tapi tadi udah ada hasil. Oh, enggak, maksudnya untuk penelitian udah ya, hasilnya udah dapat ya? Oh iya, hasilnya udah. Udah ya. Oke, mungkin dari rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin bertanya. Mungkin ada eh, topik yang sama tentang CNN tapi objeknya berbeda. Mungkin ada yang masih kesulitan. Bisa sharing dengan Faras. Duh, maaf ya, di sini ada tukang bakso. Oke, kita tunggu. Saya ingin bertanya. Siapa? Mungkin rekan makan mahasiswa? Bertanya yuk, silakan.
Oke, Bu Yozika. Oke, silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Dewi atas kesempatannya. Mungkin saya mau bertanya kepada Saudara Faras, boleh Ya, dibuka lagi slide presentasinya terkait dengan latar belakang dari penelitiannya? ya. Oke, dari latar belakang yang saya dengarkan tadi, oke, sudah. Oke, dari latar belakang yang tadi saya dengar dari presentasi kamu, latar belakangnya. Nah, Udah, Bu. Oke, sudah. oke. Nah, dari latar belakang yang saya dengar dari presentasi kamu tadi terkait dengan deteksi untuk jambu kristal ini, objek penelitiannya itu, mungkin pertanyaan pertama, objek penelitiannya itu di mana ya? Dan untuk hasilnya akan digunakan untuk apa? Itu yang Ya. pertama. Jadi agar latar belakangnya itu lebih jelas tujuannya untuk apa. Kemudian boleh masuk ke hasil akurasinya tadi? Ini ya, Bu. Oh, sebelumnya? Ya, ini ya. Oke. Ini untuk hasil tingkat akurasi mencapai 73% dengan nilai loss sebesar 32%. Nah, ini didapat dari hasil perhitungannya, perhitungan yang mana ya? Hitungan Perhitungan perhitungan pengaplikasian. manual, Bu. Perhitungan manual? Iya, Perhitungan manual atau masuk ke programnya? masuk ke program ya. Manual atau program? Coba Ini. dicerna dulu pertanyaan saya ya. Jadi yang Ya, pertama tadi terkait latar belakang, yang ya. kedua terkait dari hasilnya, akurasinya didapat dari mana. Nah, Mm. yang ketiga terakhir terkait dengan metode CNN. Kamu pakai metode CNN ya? Iya. Nah, metode CNN itu kesulitannya apa yang sudah kamu jalani tadi? Dari hasilnya kan sudah didapat nih hasil akurasi. Apa sih kesulitan yang kamu hadapi ketika pengimplementasian metode CNN? Jadi mungkin 3 itu saja pertanyaan dari saya. Mungkin itu Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Silakan Oke, dijawab. baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Yozika. Oke, jadi Faras ini saya catat. Jadi pertanyaan Bu Yozika terkait dengan latar belakang mungkin diperjelas lagi ya, difokuskan ya. Baik. Proyek penelitian nanti kemudian hasil ini tingkat keakurasiannya Enggak aku. itu Iya. didapat dari mana ya? Dapat 73% dan nilai loss. Kemudian kesulitan atau kendala kamu dalam menerapkan CNN ya untuk penelitiannya. Hmm. Oke, mungkin bisa langsung dijawab saja, Faras. Baik, Bu. Hmm. Untuk latar belakang tadi untuk objeknya ya. Objek dari latar belakang tersebut eh, yaitu apa Iya, namanya? Apa tadi, Bu? jadi Heeh. Karena kalau lihat dari sini tuh belum fokus gitu ya Bu Yozika ya. Iya. Belum betul Bu Heeh, Dewi. Ini maksudnya jambu kristal yang di mm-mm. mana dan maksudnya untuk digunakan sebagai apa ini hasilnya nanti. Jadi di latar belakangnya ini harusnya sudah jelas ini pengambilan datanya di mana dan seperti apa. Oh iya. Eh, untuk pengambilan datanya kan berupa objeknya itu jambu kristal, Bu. Hmm. Jambu kristal yang eh,
untuk mengetahui tingkat kematangannya, tingkat ke apa kementahannya dan tingkat kebusukannya dalam proses pertumbuhan untuk melakukan misalnya panen gitu Bu. Nah, oleh sebab itu saya menggunakan metode CNN. Metode CNN untuk melakukan mengetahui tingkat kematangan dari suatu buah jambu kristal. Mungkin seperti itu Bu. Oke, berarti ini permasalahannya general gitu ya, maksudnya ya? Iya, iya Bu. Jadi kan kita, dalam melakukan suatu penelitian itu Faras, kan harus ada permasalahan. Nah, Iya, berangkat dari permasalahan itu kita baru bisa menjawab, dengan metode atau hasil dari penelitian yang akan kita lakukan. Nah, kalau yang iya. dari kamu sampaikan ini latar belakangnya masih terlalu global, Faras. Oh, Jadi mungkin, supaya nanti di sidang ya, jadi iya. tidak menjadi ambigu atau pertanyaan oleh dosen penguji, jadi silakan coba, latar belakangnya lebih ditajamkan lagi ya, Faras ya. Oh, Karena baik Bu. ini hanya jadi kayak ada jambu, kamu mau lihat jambunya yang, tingkat kematangannya dan lain-lain gitu ya. Jadi masalahnya itu belum terdefinisi dengan baik gitu atau nah kalau misalnya kamu bilang tadi ada untuk panen gitu ya, Iya, untuk melihat, hasil panen bagus atau tidak. Nah itu mungkin boleh diperjelas lagi seperti apa, pengimplementasiannya, misalnya digunakan di mana gitu. Jadi mungkin iya. lebih diperjelas lagi. Baik Bu. Oke, pertanyaan kedua mungkin bisa dijawab? Pertanyaan kedua, tingkat akurasi ya Bu tadi ya? Iya, Iya betul. heeh. Ya, itu didapat dari dalam program ya Bu, udah masuk dalam program. Programnya menggunakan apa tadi, Paras? Python, Python. Oke, untuk pengambilan sampel datanya? Saya menggunakan foto kayak jambu datasetnya jambu kristal. Iya, datasetnya jambu kristal yang seperti apa? Eh, Mentah, busuk sama matang. Ada 3 berarti ya datasetnya Iya, ya? iya Bu. Oke. Kemudian yang terakhir, pertanyaan terakhir Kesulitan terkait menggunakan metode CNN ya Bu. mhm, Iya. betul. Kesulitannya mungkin pas awal sekali itu apa untuk mencari data yang kita kita melakukan penelitian misalnya jambu itu agak sulit Bu. Jadi saya lakukan secara manual atau otomatis gitu. Habis itu metodenya pun lumayan susah didapat. Metodenya susah didapat. Ya, Untuk arsitekturnya sudah ada belum? Arsitektur CNN yang digunakannya? CNN ya belum Bu. Harusnya kamu sudah mengimplementasikan di Python-nya, arsitekturnya harusnya sudah ada dong? Oh iya tapi saya belum masih kesulitan untuk mendapatkan arsitekturnya. Mmm, mungkin perlu eee, coba deh, CNN ini kan sebelum kamu masuk ke programnya itu kamu harus membuat dulu atau menggambarkan arsitekturnya ya. Nah, Iya, baru bisa kamu pengimplementasian. Jangan kalau kamu sudah dapat hasil akurasi, berarti kan arsitekturnya harusnya sudah ada, Faras. oh Coba iya, dipelajari lagi ya terkait dengan metodenya itu seperti apa. Makanya tadi saya tanyakan kesulitannya di mana gitu ya. iya, baik Bu. Iya, mungkin itu Bu Dewi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bu Yusika. Faras, banyak ya masukannya. Jadi mungkin ini Iya, kamu hanya menyampaikan yang ini aja ya, apa namanya, pokok-pokok, tapi tidak terlihat terlalu mendalam ya.
Jadi mungkin agak terburu-buru ya mungkin ya bikin. Tapi kalau di tulisannya lengkap ya Faras ya. Iya, Bu. Ya, untuk latar belakang tadi yang disampaikan Bu Yozika, mungkin kalau belum ada ditambahkan ya Iya. tentang objeknya. Terus tadi pengambilan data kamu pakai data primer atau data sekunder? Maksudnya, apakah kamu ngambil gambar-gambar dari internet atau memang kamu foto sendiri? Foto sendiri, Bu. Hah? Total foto sendiri. Kamu foto sendiri? Iya, Oh, terus kamu sendiri yang menentukan bahwa ini matang, ini busuk, ini mentah gitu, iya. atau gimana? Hmm, Menentukan sendiri itu. Iya, menentukan sendiri. iya. Berapa banyak data yang kamu pakai? Kalau yang matang kemarin 200 foto. Nah, Oh iya? iya. Habis itu yang Hmm, busuk ada 100, sama yang mentah hmm. ada 150 foto. Berarti kamu ke mana tuh ngambil datanya tuh? Motonya Itu kemana? Ke foto tukang di sayur. nggak di kosan, Bu. Saya beli jambunya gitu. Berarti kamu beli 300 foto, 300 Ya, jambu yang jambu gitu. berbeda-beda. Apa berapa tadi? Enggak, foto Hah? jambu yang berbeda gitu. Yang Hah? busuk, yang mentah, yang Kamu matang. beli? Kamu beli? Enggak, beli satu aja, Bu. Oh, beli satu. Terus satu Kan kamu foto. kan setiap angelnya kan berbeda-beda, Bu. Kan ada yang kalau kelihatan busuk angel yang sebelah kiri atau sebelah kanan kan fotonya Hmm, agak agak beda, Bu. Jadi saya hmm, jadiin beberapa foto gitu. hmm. Oke, oke, oke. Oke, nanti dimasukin ke itu ya, apa tadi yang alur penelitiannya ya kan ada Ya, tahapan pengumpulan data. iya, Bu. Saya pikir kamu pakai data sekunder, ngambil dari Kaggle atau apa foto-foto. Di Kaggle udah Be- saya cari nggak dapat soalnya, Bu. Oh iya? Iya, Karena biasa kan mereka sudah diklasifikasikan tuh, ini mentah, iya, ini matang, ini iya, busuk gitu kan. Nah, iya. kamu kan kita tinggal menguji aja gitu. Oh, kamu nih Mm-mm. beneran ngambil ngambil Ambil, dari objeknya langsung ya? iya, Hmm, langsung manual ya. oke, oke. Cukup banyak tadi dari Bu Yozika ya. Iya, Tadi juga tambahan dari saya yang terkait dengan pengumpulan datanya. Ya, iya, ya. iya, Mungkin Bu. di tulisannya detailkan lagi gitu, Faras. Baik, Bu. Oke, mungkin saya rasa cukup untuk pembicara pertama. Terima kasih, Faras, untuk Baik, sama-sama. sharingnya. Ya, Ya. silakan ditutup. Iya. Oke, Baik, terima kasih ya, Faras. Oke, baik, Bu. kita lanjut ke pembicara kedua, yaitu Saudari Alia Safira Mailandri. Sudah siap? Sudah Ibu. Izin untuk Oke, share screen ya Ibu. oke, sebentar saya bacakan dengan judul Piecewise Aggregate Approximation atau PAA dalam mereduksi dimensi data pada konsumsi energi pelanggan listrik sosial. Betul ya, Betul Alia? Ibu. Oke, dengan dosen pembimbing Ibu Dine Tiara Kusuma STMkom. Oke, sama tadi untuk presentasinya sekitar 7 sampai 8 menit ya. Nanti sesi berikutnya sesi tanya jawab dan diskusi. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Saudari Alia Safira Melandri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam Alia warahmatullahi Safira wabarakatuh. Mailandri dengan NIM 2020 31271. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Piecewise Aggregate Approximation dalam reduksi dimensi data pada konsumsi energi pelanggan listrik sosial. Sebelumnya, yang terhormat, dosen pembimbing satu saya, Ibu Dine Tiara Kusuma, STMkom, dan Bapak Iryasa BM Sangaji, Eskom Mkom, selaku dosen pembimbing saya yang kedua.
Latar belakang dari penelitian saya adalah konsumsi energi pengguna media sosial menjadi semakin penting. Informasi mengenai penggunaan energi oleh bisnis dan rumah tangga dapat membantu penyedia layanan energi untuk memahami perilaku, memprioritaskan kebutuhan, menggunakan energi yang lebih efisien, dan meningkatkan strategi konservasi energi. Namun, kompleksitas dan rendahnya resolusi data ini menyulitkan analisis yang menyeluruh. Piecewise Aggregate Approximation atau PAA digunakan untuk mengatasi masalah ini. Untuk menormalkan data, PAA membagi keseluruhan waktu menjadi segmen-segmen yang lebih kecil dan meratakannya di setiap segmen. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih akurat, interpretasi yang akurat, dan perumusan keputusan yang lebih akurat. PAA, penyedia layanan energi, dapat lebih mudah menangani kumpulan data yang besar dan kompleks, mendukung efisiensi energi puncak, daya tanggap operasional, dan program yang berfokus pada pelanggan. Lalu ada pun rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana cara menerapkan teknik PAA untuk mereduksi dimensi data konsumsi energi pelanggan listrik sosial. Lalu rumusan masalah yang kedua, seberapa efektif PAA dalam mempertahankan informasi penting dari pola konsumsi energi dalam data yang direduksi. Lalu tujuan penelitiannya yaitu meningkatkan efisiensi dalam analisis data konsumsi energi pelanggan listrik sosial dengan mereduksi dimensi data serta memperoleh representasi pada data yang lebih sederhana. Lalu manfaat penelitiannya yaitu pertama ada membantu meningkatkan efisiensi dalam analisis data konsumsi energi pelanggan listrik sosial dengan mereduksi dimensi data. Dengan demikian memungkinkan analisis yang lebih cepat dan efisien. Lalu yang kedua, memperoleh representasi data yang lebih sederhana dan mudah dipahami setelah direduksi oleh PAA, yang memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang pola konsumsi energi pelanggan. Lalu metode penelitiannya, PAA adalah pendekatan pengurangan dimensi rata-rata, yang membagi urutan waktu secara merata dan mengambil nilai rata-rata setiap segmen sebagai representasi. Deret waktu tertentu. Penggunaan PAA dalam analisis data time series dilakukan dengan beberapa tujuan utama. Yang pertama, PAA mengurangi kompleksitas data dengan mengubahnya menjadi representasi yang lebih sederhana dengan dimensi yang lebih rendah. Hal ini tidak hanya mengurangi beban komputasi, tetapi juga memungkinkan analisis yang lebih efisien. Lalu yang kedua, PAA juga memungkinkan pemrosesan data yang lebih cepat dibandingkan dengan mempertahankan semua titik data yang asli. Yang penting untuk aplikasi dengan kebutuhan respon waktu yang ketat. Yang ketiga, PAA dapat membantu dalam mengurangi noise atau fluktuasi kecil yang tidak relevan dalam data. Fokus pada tren atau pola yang lebih signifikan. Lalu yang terakhir, teknik ini juga digunakan untuk interpolasi data time series dan mengisi nilai yang hilang. Lalu masuk ke implementasi metodenya. Pada metode tahapan pre-processing ini, di sini saya menggunakan jumlah segmennya itu 500. Lalu di sini saya memasukkan display data asli yang tadinya berjumlah 7 variabel, lalu setelah direduksi menjadi 2 variabel. Lalu di sini setelah kita mengetahui data aslinya dan data yang sudah direduksi, lalu memunculkan subplot plot data yang dimana data aslinya yang di atas, lalu pada bagian data yang sudah direduksinya itu pada yang subplot yang di bawah sini. Lalu setelah tahap pre-processing masuk ke tahap modeling yang dimana saya menggunakan K-means clustering. Pada bagian tahap modeling ini saya sudah memasukkan tahapan K-means. Lalu pada bagian plot hasil clusteringnya itu belum memunculkan atau masih error pada bagian plot hasil clustering menggunakan scatter. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Alia. Ini penelitiannya udah selesai belum, Alia? Belum, Ibu. Belum ya? Iya, Ibu.
Oke, kita masuk sesi berikutnya. Tanya jawab dan diskusi. Oke, dari rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin ditanyakan? Hmm. Dari mahasiswa, rekan mahasiswa atau mungkin rekan-rekan dosen? Oke, Bu Yozika. Silakan Bu Yozika. Baik, terima kasih Bu Dewi atas kesempatannya. Ya. Saudari Alia ya. Iya, Bu. Mungkin saya mau menanyakan yang pertama terkait dengan pelanggan listrik sosial. Nah, Alia apakah sudah paham terkait dengan pembagian konsumsi energi pelanggan listrik sosial? Maksudnya yang termasuk dengan pelanggan listrik sosial itu siapa saja sih? Nah, itu yang pertama. Kemudian ini kan untuk mereduksi dimensi data gitu ya. Tadi sempat dibahas menggunakan metodenya PAE dan ada untuk menentukan Cummins clustering-nya juga. Nah, itu boleh dijelaskan hubungannya dengan Cummins clustering apa untuk mereduksi data, kemudian kaitannya apa dengan PAE? Jadi dua itu mungkin Bu Dewi pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Yozika. Oke, dicatat dulu Alia. Sudah ya. Oke, dari rekan-rekan mahasiswa mungkin ada yang ingin bertanya? Oke, sambil nunggu ada yang bertanya, boleh silakan dijawab dulu Alia dari pertanyaan Bu Yozika. Ada 2 pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan pelanggan listrik sosial, ya kan? Kemudian hubungan antara PAE dengan Cummins-nya di aplikasi kamu. Oke, silakan. Mungkin sudah bisa dijawab. Baik, Ibu. Izin menjawab, Ibu. Oke, silakan. Maksud saya jawab pertanyaan Ibu Yosika. Yang Ya. pertama, maksud dari konsumsi energi pelanggan listrik sosial itu, pelanggan listrik sosial itu terdapat dari rumah ibadah atau sekolah gitu, Bu. Hmm. Ya, ada tergolong kategorinya ada dari S1, S2, S3 gitu. Yang dimana sekolah, lalu tempat kerja gitu, dia datanya masuk semua ke dalam PLN. Itu saja sih, Bu, yang pertama. Izin menambahkan, kenapa yang diambil pelanggan sosial? Kenapa nggak yang rumah tangga? Karena yang pelanggan listrik sosial itu mencakup semuanya, Ibu. Maksudnya? Termasuk rumah tangga, sekolah, tempat ibadah. Oke. Berarti rumah tangga masuk ke pelanggan listrik sosial ya? Iya, Ibu. Yakin ya? Bukan ya, Gimana Ibu. Alia? Rumah tangga bukan pelanggan listrik Iya, sosial, Ibu. Ya, jadi dari judul tolong kamu pahami ya. Betul ya Bu Dewi ya? Iya, Mungkin. iya betul. Jadi Karena nanti ditanya, ini kan pertanyaan simpel ya, Lis, kenapa ngambil pelanggan listrik sosial gitu ya? Yang termasuk sosial itu apa saja? Kamu harus udah pahami ya, Alia ya. Ibu. mm, soalnya biasanya penguji itu yang dicek dari judulnya dulu gitu kan. Judul nanti baru ke dalamnya gitu kan. Jadi kamu harus paham betul dengan judulnya. Gitu ya Alia ya. Baik, Bu. Tapi memang kalau memang ada pelanggan listrik sosial ini nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa menjelaskan dimaksud dengan pelanggan listrik sosial itu apa. Mungkin di Iya, di rumusan masalah, di batasan masalahnya itu iya. dijelaskan, Betul. ditambahin ya.
Oke, Ya, mungkin nggak yang apa-apa, nggak ada salahnya untuk pelanggan listrik sosial ya, nggak Bu Dewi. apa-apa. Betul, nggak Hanya apa-apa. saja Yang kamu penting kamu harus bisa nanti bisa punya menjelaskan. argumen, betul. Jelaskan. Ya. Kemudian kalau misalnya tadi saya nguji yang rumah tangga masuknya sosial bukan. Nah, itu kamu harus paham dulu ya. Mm-mm, mm-mm. Oke. Mungkin pertanyaan Nanti, selanjutnya bisa dijawab. nanti kalau misalnya ditanya kenapa ambil yang pelanggan listrik sosial, terus tahu jawabannya juga gitu ya. Oke, pertanyaan yang kedua boleh dijawab. Baik, Bu. Hubungan Izin antara menjawab PE dan Cummins. ya, Ya, izin menjawab ya, Bu. ya. PEE itu sebagai pre-processing datanya sih, Bu, untuk time series sebelum diterapkan ke algoritma Cummins-nya. Jadi Cummins itu modelingnya, metode dalam modelingnya. Hubungannya PEE sama Cummins itu dia saling melengkapi untuk pemrosesan analisis datanya, Ibu. Dengan PEE itu digunakan untuk mereduksi datanya sebelum diterapkan ke algoritma Cummins tersebut, Ibu. Jadi Cummins itu untuk mengklaster atau mengkelompokkan datanya, Ibu, setelah dianalisis menggunakan metode PEE tersebut. Itu, Ibu. Oke. Mungkin pertanyaan ini lagi ya, balik lagi ke judul. Nah, kenapa judulnya nggak analisis clustering menggunakan Cummins saja? Kenapa harus reduksi data menggunakan PAA? Kan kan di sini ada clusteringnya juga ya. Iya, Ibu. Fokusnya kemana? Mau reduksinya kah apa klasternya? Fokusnya pada reduksinya, Ibu. Nah, klasternya untuk apa? Clusteringnya untuk mengelompokkan aja, Ibu. Jadi setelah data asli lalu direduksi, lalu di clustering menggunakan Cummins, Ibu, buat diklasterisasi. Oke. Nah, itu juga perlu gap maksudnya untuk penelitiannya perlu penjelasannya lebih ini ya, Alia. Jadi misalnya di awal disebutkan kalau misalnya emang nantinya hasilnya itu akan berupa klaster ya, maksudnya datanya itu akan di-clustering setelah dilakukan pre-processing menggunakan PAA untuk mereduksi dimensi data. Itu sih. Jadi maksudnya nanti kamu harus pahami kayak dari latar belakang, kemudian bagaimana pengimplementasian, kemudian kenapa ada clustering menggunakan Cummins-nya juga itu untuk harusnya ada kaitannya. Jadi dari hasil misalnya ya, mungkin bisa diinikan juga hasil sebelum direduksi pakai Cummins seperti apa, kemudian kalau misalnya setelah direduksi menggunakan PAA, kemudian di cluster menggunakan Cummins seperti apa. Tapi itu balik lagi nanti silakan didiskusikan lagi ke dosen pembimbingnya untuk melihat supaya kita bisa mendapat perbandingan seperti itu sih. Oke, mungkin Baik, itu Ibu. saja Bu Dewi dan Alia. Baik, terima kasih, Ibu. Oke, baik, terima kasih Bu Yazika. Oke, mungkin dari rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin bertanya? Oke, sambil nunggu saya yang bertanya ya, Ali ya. Yang dimaksud dengan mereduksi dimensi data itu apa sih, Ali ya? Dimensi data itu mengecilkan, Ibu. Jadi reduksi itu kan ada kayak misalnya berapa optimalnya gitu, Bu. Jadi kayak nanti di mana kayak datanya tadinya dari 7 variabel diperkecil menjadi beberapa variabel gitu, Ibu. Supaya kita lebih memudahkan dalam analisis data. Contohnya seperti apa? Data yang diambil dari pelanggan itu bentuknya apa? Data pelanggannya itu data mentah, Ibu. Jadi kayak misalnya Apa aja? di data pelanggannya itu ada voltage, daya, kalau ada currency Ah, gitu, Bu. Lalu ah,
direduksi diperkecil variabelnya, Bu. Diambil bagian Oke. yang pentingnya. Oh, pemilihan variabel yang penting itu berdasarkan apa, Alia? Berdasarkan hasil ininya, Bu, apa reduksinya dari metodenya itu, dari Oke, PEE-nya tersebut, Bu. oke. Mungkin di rumusan masalah boleh dilihat lagi deh. Itu ada nggak apa namanya ruang lingkup, terus data yang diambil itu dalam bentuk apa gitu ya? Kemudian variabel apa yang sebelum direduksi ada berapa variabel gitu? Kemudian setelah direduksi dan pemilihan variabel itu berdasarkan apa? Ada nggak coba di slide yang rumusan? Oke. Bagaimana cara menerapkan teknik untuk mereduksi dimensi rumusan mempertahankan informasi penting? Nah, ini kan merupakan informasi penting kan? Berarti kan dari variabel yang digunakan, kamu ada berapa variabel yang dipakai? Ada nggak? Di mana kamu masukkan? Ada 7, Ibu, tapi nggak saya masukkan ke dalam PPT-nya, Ibu. Oke, tapi ada ya, ada ya. Ada, Ibu. Nah itu datanya dalam bentuk apa yang kamu ambil? Datanya dalam Ah, bentuk Excel, Ibu. Excel. Iya, Dapat datanya dari mana? dapat dapat datanya dari Matlogger, Bu. Oh, jadi ada 7 variabel gitu ya. Terus kamu reduksi jadi berapa variabel? Jadi, Ibu, Ada ininya nggak? Apa namanya tahapannya, penelitiannya? Tadi termasuk dengan hubungan PE dengan Kaminsnya itu adanya di tahapan yang mana? Ada nggak Alia? Di slide kamu bikin nggak? ada, Ibu, tapi pas ke clustering ke Kaminsnya itu saya kan masih error, Ibu. Jadi Ah, saya hanya memasukkan sampai sini saja, Ibu, pas di bagian klasternya. nggak maksudnya tahap-tahapan penelitiannya. Kamu ngapain, 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 ngapain itu di mana? Oh, belum saya masukin ke dalam presentasinya, Ibu. Ah, oke, boleh diceritakan tahapannya kamu ngapain aja. Pertama kamu ngapain? Yang pertama itu tahap pre-processing, Ibu. Pertama itu kita eh, masukin datanya, ada tahapan Masukin data, pre-processing ini, masukin data data dalam bentuk aslinya, Ibu, apa? Jadi dalam ha-ha. bentuk Jadi nanti em, mungkin di tulisan kamu sudah ada ya. Ya kan ada tahapannya tuh, ya kan? Data dalam bentuk apa gitu kan. Terus nanti proses berikutnya apa, bakal terus di mana proses yang saya itu masukinnya di mana itu jadi terlihat jelasnya gitu ya. Tapi di tulisannya ada kan ya, Alia? ada, Ibu. Oke. Jadi maksudnya mereduksi data itu mengurangi jumlah variabel ya. Iya, Ibu. Oh. Jadi tujuan penelitian apa tadi? Tujuan penelitian kamu apa? Tujuan penelitiannya mereduksi dimensi data pada pelanggan listrik sosial, Ibu. Oke, terus dari hasil reduksi itu bisa apa? Manfaatnya apa jadinya? Ada manfaatnya, jadi tahu hasil yang lebih optimal dari data tersebut, Ibu. Hasil yang optimal, Lebih optimal. Ya, lebih optimal. Hmm. Udah dapat hasil belum? Belum ya? belum, Ibu. Oh. Kamu nanti masukin kategori optimal kalau seperti apa hasilnya? Belum tahu. Mungkin belum tahu, Bu. Tapi kemungkinan nanti setelah diaproksimasi nanti mendapatkan hasil yang Hmm. lebih lebih tinggi. Berarti itu lebih halus, Bu, nilainya. Hmm. 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 Oke, jadi nanti eh kalau ada yang kurang ditambahkan di tulisannya ya, Alia ya, Oke. termasuk tadi dari sisi judul ya. Mungkin nanti diskusikan lagi dengan pembimbing. Oke, mungkin dari rekan-rekan mahasiswa ada pertanyaan? Takut ya, kalau nanti pas giliran presentasi takut ditanya. Ayo kesempatan bertanya. Siapa nih?
Nggak ada yang bertanya. Ayo ditanyakan. Ayo karena nih buat pembelajaran buat kalian semua nih. Nggak ada? Nggak ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin bisa ditutup untuk presentasinya, Alia. Baik Ibu, terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatannya. Saya tutup. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mohon untuk rekan-rekan mahasiswa aktif ya untuk bertanya ya. Oke, kita lanjut ke pembicara yang ketiga yaitu Saudara Jakfar Ahmad. Jakfar sudah siap? Oke, sudah siap ya. Sudah Bu. Oke, Jakfar Ahmad dengan judul Analisis Sentimen Ulasan Aplikasi Sirekap 2024 pada platform Google Play Store menggunakan metode Recurrent Neural Network. Betul ya? Iya betul Bu. Jakfar ya? Oke, dengan dosen pembimbing Ibu Yozika Arvio STMkom. Oke, sama ya. Presentasi antara 7 sampai 8 menit ya. Nanti setelah itu kita ada sesi diskusi dan tanya jawab. Saya mohon untuk rekan-rekan mahasiswa untuk aktif ya untuk bertanya ya karena ini sifatnya diskusi jadi kalian boleh bertanya ya sama pembicara. Oke, kalau gitu waktu dan tempat saya persilakan pada Saudara Jakfar Ahmad. Oke, baik. Terima kasih Bu. Ya, Apakah sudah terlihat Bu? PPT sudah, saya? sudah. Baik, Sudah, terima sudah. Di kasih. saya sudah. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jakfar Ahmad dengan NIM 2020 31056. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai progres skripsi saya yang berjudul Analisis Sentimen Ulasan Aplikasi Sirekap 2024 pada platform Google Play Store menggunakan metode Recurrent Neural Network atau RNN. Dengan dosen pembimbing satu yaitu Ibu Yozika Arvio, STMkom, dan dosen pembimbing kedua yaitu Bapak Rahmat Evan Purnawan, MSc. Berikut topik pembahasannya. Yang pertama itu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, kelima kerangka pemikiran, yang keenam tahapan penelitian. Untuk latar belakang, pemilu adalah proses demokrasi 5 tahunan di mana rakyat memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPR di provinsi, anggota DPRD kabupaten atau kota, dan anggota DPD. Pemilu serentak pertama kali diadakan pada tahun 2019 dan pemilu serentak yang kedua itu diadakan yang kedua pada tahun 2024. Diselenggarakan oleh KPU untuk masyarakat dalam negeri dan luar negeri. Pemilu 2024 menggunakan aplikasi Sirekap 2024 untuk transparansi perhitungan suara. Aplikasi ini digunakan oleh petugas KPPS dengan formulir tiap pleno untuk rekapitulasi suara di TPS. Aplikasi Sirekap telah diunduh lebih dari 1 juta kali dengan total 36.000 ulasan di Google Play Store. Penelitian ini menggunakan hasil data scraping dengan jumlah data 17.710 ulasan. Ulasan tersebut diambil mulai dari tanggal 1 Februari hingga 30 Maret 2024 untuk mengukur akurasi analisis sentimen menggunakan algoritma deep learning yaitu RNN. Dengan tujuan untuk mengetahui persentase dan kecenderungan sentimen pengguna aplikasi Sirekap 2024, apakah positif, negatif, atau netral. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana hasil implementasi
pelabelan kata menggunakan insert lexicon dan pembobotan kata menggunakan word to fact yang diterapkan dalam penelitian ini. Yang kedua, bagaimana hasil implementasi deep learning recurrent neural network atau RNN yang diterapkan untuk melakukan analisis sentimen pada data review aplikasi Sirekap 2024 di aplikasi Google Play Store. Tujuan penelitian yang pertama, melakukan analisis sentimen terhadap data opini review aplikasi Sirekap 2024 pada platform Google Play Store. Yang kedua, melakukan analisis sentimen terhadap data review aplikasi Sirekap 2024 menggunakan pelabelan data insert lexicon dalam melabelkan data. Yang ketiga, menerapkan metode klasifikasi recurrent neural network dalam melakukan klasifikasi sentimen review pengguna aplikasi Sirekap 2024. Selanjutnya, manfaat penelitian untuk mengetahui berapa banyak opini pengguna aplikasi Sirekap 2024 yang mengandung sentimen positif, negatif, dan netral terhadap aplikasi Sirekap 2024. Yang kedua, dapat memberikan pemahaman tentang penerapan metode recurrent neural network untuk analisis sentimen pada komentar review pengguna aplikasi Sirekap 2024. Untuk kerangka pemikiran yang pertama itu ada dataset. Dataset ini masuk ke dalam indicators atau data inputan. Selanjutnya ada proposed method, ini preprocessing metodenya untuk diproses. Selanjutnya objektif itu untuk melihat tujuan atau sentimennya. Selanjutnya measurement atau yaitu confusion matrix yang digunakan untuk melakukan evaluasi dari kinerja model. Selanjutnya tahapan penelitian yang pertama itu start, kemudian business understanding. Untuk business understanding di sini itu untuk melihat cara kerja dari aplikasinya, untuk bagaimana proses berjalan bisnis tersebut di dalam aplikasinya, untuk melihat cara kerja dari aplikasinya dan melihat fenomena-fenomena yang ada. Selanjutnya data understanding ini mencari data untuk digunakan sebagai bahan penelitian yang cocok. Kemudian scraping data, yaitu penarikan data dari platform Google Play Store. Selanjutnya dicek apakah ada masalah di dalam data yang sudah di scraping. Jika ada masalah bisa kembali ke business understanding untuk melihat proses bisnis yang berjalan dan melihat fenomenanya lagi. Jika tidak, bisa lanjut ke dalam tahap data preparation. Di dalam data preparation ini terdapat tahapan text pre-processing, labeling, word to fact atau pembobotan kata, splitting, dan kemudian masuk ke tahapan modeling. Modeling ini untuk melihat akurasi dari kinerja modelnya, seberapa besarnya dia. Jika sudah, masuk ke tahap evaluation menggunakan confusion matrix. Jika selesai, langsung dilihat apakah ada masalah atau tidak. Jika ada masalah, bisa balik ke tahapan awal, yaitu business understanding. Jika tidak, bisa masuk ke tahapan deployment atau penyusunan laporannya. Kemudian selesai. Berikut merupakan tampilan untuk aplikasi Sirekap 2024 yang ada di Google Play Store dan data yang telah dilakukan scraping atau yang telah didapatkan. Kemudian dari hasil 17.710 data telah dilakukan pre-processing data dan didapatkan hasil 15.490 data setelah pre-processing data. Selanjutnya data tersebut masuk ke tahap pelabelan dengan insert lexicon dan didapatkan untuk data yang memiliki sentimen negatif, yaitu dengan jumlah 10.651, dan data yang memiliki sentimen positif berjumlah 3.129. Data yang memiliki sentimen netral yaitu dengan total 1.710 data. Kemudian
sampai di tahapan data splitting, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu data training, data testing, dan data validation. Untuk data training itu 80% dengan total data 12.392, dan data testing 10%, yaitu 1.549. Kemudian data validation atau data validasi dengan sebesar 10% dengan total data 1.549. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Saudara Jafar. Pas ya waktunya. Kemudian kita masuk sesi diskusi ya dan tanya jawab. Oke, mungkin dari rekan-rekan mahasiswa, ayo bertanya. Ada mahasiswa bertanya. Oke, Jafar mungkin sambil nunggu. Oke, sudah ada Ibu Dina. Oke, silakan Bu Dina. Baik, terima kasih Bu Dewi. Oke, saya izin nggak open cam ya Bu, karena sedang di perjalanan juga. Iya, oke baik. Ini Muhammad Jafar, ini kan sentimen analisis ya di aplikasi Sirekap yang diambil dari platformnya itu Google Play Store. Tadi salah satu tahapan penelitian, boleh kita next slide-nya ke flowchart-nya? Ini Bu. Ya, nah boleh di display? Nah, salah satu tahapannya itu adalah scraping data. Nah, scraping data ini sumbernya itu apa saja? Scraping data ini menggunakan Google Colab dengan bahasa pemrograman Python. Dia narik datanya dari platform itu Bu, Google Play Store-nya, ulasan aplikasi Sirekapnya yang ada di Google Play Store. Oke. Nah, kemudian berapa data tadi yang diperoleh? Dari hasil scraping data didapatkan 17.710 data. Nah, pada saat proses scraping itu ada keyword nggak yang di input? Keyword yang dimaksudkan Bu? Ya, pada saat kita proses scraping itu kan artinya kan bukan kita mempunyai tujuan tertentu ya. Artinya kan ini kan tujuan kamu adalah melakukan sentimen analisis. Tadi kan endingnya adalah untuk memisahkan ya antara yang komentarnya positif dan negatif seperti itu ya. Iya Bu. Nah, pada saat proses scraping ini ya, apakah katakanlah ada satu komentar dari saya nih yang memberikan komentar positif di Google Play Store-nya itu. Nah, apakah dalam satu kalimat yang saya tuangkan di Google Play Store itu semuanya kamu scrap atau hanya beberapa kata-kata saja yang menjadi kata kunci kamu pada saat kamu ngambil kalimat atau kata-kata yang ada di Play Store-nya itu? Semuanya Bu. Kalau untuk kata kuncinya mungkin untuk rating dari 1 sampai 5 itu diambil semua dan menggunakan rating yang berbahasa Indonesia Bu. Yang diambil rating atau komentar? Maaf, ulasannya Bu. Ulasan dengan rating, semua ratingnya itu diambil Bu. Jadi nggak memilih rating bintang 1 doang atau bintang 2 doang gitu Bu. Berarti kan semua kalimat yang diambil kan? Iya Bu. Nah, tadi kan berarti tidak ada keyword yang dibutuhkan dalam proses scraping data ini? Tidak Bu. Oke. Ini nanti coba di ini lagi ya, secara teori, kalau misalkan proses web scraping itu
itu membutuhkan sebuah keyword tertentu atau bisa keseluruhannya diambil. Sebenarnya memang bisa keseluruhannya diambil, tapi sesuai dengan kebutuhan kamu kan tadi kan sentimen analisis intinya kan di ujungnya itu adalah memisahkan yang mana seberapa banyak komentar positif dan negatif seperti itu ya. Nah, lanjut ke tahapan berikutnya is the data problematic. Nah, dikatakan data itu dia mempunyai permasalahan itu jika apa setelah melakukan web scrapingnya? Data itu dia dikatakan bermasalah jika hasilnya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan, Bu. Misalkan datanya itu tidak didapatkan atau ada kolom-kolom yang dibutuhkan itu belum didapatkan, Bu. Nah, yang dibutuhkan itu apa? Ulasannya, Bu. Ulasannya berarti kan ada ulasan itu berarti kan kamu punya kriteria tertentu kan untuk menyatakan bahwa data ini bermasalah atau tidak seperti itu. Betul nggak? Karena kan ada kondisi kan di sini kan datanya bermasalah atau enggak nih gitu ya. Kalau bermasalah itu bentuknya seperti apa? Kalau clear bentuknya seperti apa? Kalau datanya nggak ada masalah kan kita bisa masuk ke dalam tahapan data preparation. Nah ini ada kaitannya dengan tahapan scraping data tadi sebenarnya. Jadi sebenarnya jika punya kriteria khusus tertentu, ya saya nggak tahu nih apakah sudah dijabarkan atau belum nanti untuk di dalam tulisannya, karena di dalam apa namanya slide ini tadi saya nggak lihat itu. Nah, jadi kriteria data ini ada masalah atau data itu clear, ya itu nanti tolong dijelaskan ya lebih rinci lagi. Yang dibutuhkan itu bentuk data seperti apa, supaya nanti pada saat masuk ke data preparation, karena kan di dalam data preparation ini kan data itu kan dibersihin lagi ya, benar nggak? Iya, Bu. Iya, Nah, benar. untuk membersihkan data itu kan sebelumnya kan kalau misalkan data bermasalah, data yang nggak bersih pun sebenarnya kita bisa kategorikan sebagai data bermasalah. Nah, tapi kan di sini kondisinya adalah yang kamu sebut sebagai data bermasalah itu seperti apa dan yang nggak itu seperti apa. Jadi nanti itu tolong dijelaskan. Mungkin tahapan ini masuknya ke dalam bab 3 ya, kalau saya nggak salah ya. Iya, Bu. Betul. Nah, itu nanti tolong dijelaskan apa namanya lebih rinci lagi, artinya lebih detail lah gitu. Yang sebenarnya kamu butuhkan itu data seperti apa sebelum masuk ke tahapan preparation ini. Nah, tahapan preparation itu sendiri apa saja yang dilakukan? Yaitu text pre-processing yang di dalamnya itu ada text cleaning. Text cleaningnya itu ada scaffolding dan membersihkan dari tanda baca, Bu, seperti titik, koma, petik 2 atau tanda Oke. plus. Oke, per Dan kata berarti kan? Per kata iya, ya Bu. berarti ya. Nah, Iya. apakah juga termasuk menghilangkan awalan dan apa namanya maksudnya seperti imbuhan gitu awalan dan akhirannya, misalkan ada kemudian di belakangnya itu ada in gitu seperti itu, atau tetap dalam satu apa namanya dalam satu kata tertentu Kalau itu tetap ini ya, tetap baik, Bu. digunakan? Itu tetap enggak, itu dibersihkan, Bu. Oke, nah berarti nanti ada penggolongan apa namanya kata ya, kata masuk ke dalam kategori positif atau negatif seperti itu kan ya. Iya, Bu. Pada saat tadi kan sudah ada hasil ya, ada bar chart bar, coba boleh di display. Ini, Bu. Nah ya, oke, positif, negatif, kemudian netral. Nah, yang masuk ke dalam kategori netral ini kan ada 1.700 sekian, positif sekian, negatif sekian. Nah, yang masuk dalam kategori netral ini total tadi dapat berapa? Berapa kalimat atau berapa kata yang diperoleh total awalnya? Untuk data awalnya itu 17.710, Bu. 17.000, kemudian dikecilin jadi berapa? Setelah dilakukan text pre-processing, datanya didapatkan 15.490. 15.490. 490. Oke. Yang dieliminasi itu termasuk yang mana aja? Yang tidak dibutuhkan. Yang dieliminasi itu
seperti data yang memiliki baris yang kosong atau biasanya kalau di Python itu ada none, Bu, datanya. Missing value-nya ya, berarti ya, missing Iya, Bu. value-nya dihilangkan berarti ya. Iya, Bu. Oke. Oke, ini sebenarnya udah cukup baik ya menurut saya ya. Jadi mungkin hal-hal detail yang seperti yang saya sampaikan tadi mungkin bisa ditambahkan lagi nanti ya, karena apa namanya, dalam pembacaan flow ini, kemudian dalam setiap tahapannya itu ada yang berpatokan nanti di dalam berdasarkan tulisan yang kamu buat gitu loh. Jadi orang bisa paham bukan berdasarkan dari apa yang Anda jelaskan, tapi berdasarkan dari apa yang Anda tulis gitu. Jadi pembaca berikutnya nanti next mungkin nanti kalau misalkan ini sudah publish gitu kan, sudah publish dalam artinya sudah sidang, terus kemudian sudah cetak masuk ke dalam buku perpustakaan, itu orang yang membaca itu bisa jauh lebih mengerti lagi tentang apa yang Anda buat gitu, tanpa harus bertanya seperti itu ya. Nanti bisa itu saran saya sedikit sih mungkin di dalam tulisannya nanti gitu. Oke, Baik. saran akhir apa ini dari hasil yang sudah kamu peroleh untuk si aplikasi Sirekapnya? Kalau untuk saat ini masih sampai di tahap split data, Bu. Oh, splitting data. Iya, Bu. Oke. Ini yang sebenarnya yang dianalisa itu adalah komentar terhadap aplikasinya kan, bukan terhadap apa namanya proses berjalannya kegiatan yang ada di dalam aplikasi itu kan. Karena kan ya seperti kita ketahui kan ada ada pro dan kontra juga kan terhadap penggunaan aplikasi ini pada saat proses pemilu ya kalau saya nggak salah ya. Nah kemudian yang dikomentarin ini adalah terhadap aplikasinya, objeknya itu adalah aplikasinya ya. Iya, Bu. Terhadap Oke. aplikasinya, apakah dia ada bug atau ada error gitu, Bu? Atau lemot? Ada nggak sih kamu ketemu komentar-komentar yang berbicara tentang ini kan lebih negatif, komentarnya kan lebih banyak nih. Nah, ketemu nggak sih komentar-komentar yang mengkritisi tentang komentar negatif tentang sistem berjalannya itu pada saat pada saat proses yang namanya user kan wadahnya untuk berkomentar kan mungkin dia hanya bisa berkomentar di sisi aplikasinya, tapi dari sisi aplikasinya dia bisa berkomentar untuk sistemnya, tapi dia berkomentar hanya bisa di situ saja gitu. Ada nggak ketemu komentar-komentar seperti itu di luar yang kamu butuhkan sebenarnya tentang kan yang dibutuhkan adalah komentarnya tentang aplikasi ini gitu. Tapi yang komentarnya ternyata di luar aplikasi ini. Paham nggak maksud saya? Iya, Bu. Maksudnya komentar yang nggak masuk dalam konteks aplikasinya kan, Bu? Yes. Betul, betul. Ada nggak? Kalau untuk itu ada beberapa, Bu. Tapi udah coba dihilangkan, Bu. Dieliminasi ya, berarti tidak termasuk dalam 1.500 tadi ya? Iya, Bu. Tidak termasuk. Oke, nanti itu tolong dikasih keterangan juga ya dalam tulisannya ya. Baik, Bu. Hal yang tidak berkaitan. Oke, Bu Dewi, mungkin dari saya cukup itu aja, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Dine. Oke, Jafar tadi sudah banyak ya masukan dari Bu Dine, mungkin bisa dicatat ya buat perbaikan nanti. Jadi pada saat sidang ya, misalkan muncul pertanyaan seperti yang disampaikan Bu Dine, kamu sudah siap untuk menjawabnya. Oke, mungkin saya satu aja, Jafar. Ini kan metode untuk sentimen analis banyak ya. Kenapa sih kamu pilih metode ini? Yang Heeh. pertama metode ini tuh dia dari penelitian-penelitian yang sebelumnya itu Mm-mm. mengeluarkan hasil akurasinya tuh yang lumayan bagus, Bu. Banyak itu yang keluar hasil akurasinya itu di di atas Mm. 70%, Bu. Makanya saya pilih metode ini. Hmm, jadi berdasarkan penelitian sebelumnya ya, jadi ini Iya, Bu. termasuk yang paling akurat ya untuk hasilnya. Iya, Bu. Betul. Oke, tadi pelabelannya ada berapa?
Untuk data yang dimasukkan ke dalam pelabelan itu Heeh, 15.490, Bu. heeh, Itu data setelah text heeh. preprocessing. Oke. Nah, itu pelabelannya negatif, positif, sama netral ya. Iya, Bu. Ah, Betul. boleh dikasih sekilas saja kalau yang negatif itu dia mengandung kata apa dia? Yang negatif itu seperti aplikasi lemot tidak berjalan dengan sempurna. Mm-mm. Berarti ada kata-kata apa di situ? Ada kata-kata lemot tidak tidak berjalan, Bu. Tidak berjalan dengan sempurna. Dan aplikasi error. Oh, berarti ada kata-kata lemot sama error ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian satu lagi. eh Mungkin boleh ke tujuan dari penelitiannya, Jafar. Ini, Bu. Oke. Ini kan tujuannya ada 3 ya. Yaitu Iya, pertama Bu. melakukan analisis sentimen terhadap data opini review aplikasi Sirekap pada Google Play Store, ya kan? Kemudian melakukan analisis sentimen terhadap data review aplikasi Sirekap menggunakan pelabelan data inset lexicon. Nah, yang data inset lexicon itu maksudnya apa sih? Saya jelasin nggak? Data insert lexicon itu data kamus yang digunakan, Bu, di dalam Mm-mm, pelabelan insert lexiconnya. Jadi mm-mm, di dalam insert lexicon itu dia menggunakan dua kamus, Bu, kamus positif sama kamus negatif. Jadi kalau ada kata-kata yang masuk ke dalam kamus positif, ya dia akan bernilai positif. Kalau dia ada di dalam kamus negatif, dia akan memiliki sentimen negatif. Jika di dalam dua kamus itu nggak ada, berarti dia masuknya ke netral, dalam netral. netral. Ah, Iya, oke. Bu. Nanti apa namanya? Mungkin di tahapan penelitiannya nanti dijelaskan dimaksud data inset lexicon tadi ya. Karena tadi di tahapan penelitian itu nggak jelas. Mungkin karena ini presentasi ya, jadi kamu bikin singkat-singkat aja. Tapi nanti di penulisannya didetailkan lagi ya, Jafar dijelaskan ya. Iya, baik, Bu. Oke, kemudian menerapkan metode klasifikasi recurrent neural network dalam melakukan klasifikasi sentimen review pengguna aplikasi Sirekap. Mungkin ini katanya aja apa redaksinya aja diperbaiki ya. Karena ini metode Iya. ya. Jadi nanti Hmm, redaksinya mungkin diskusikan lagi dengan pembimbing. Oke, baik, baik, Bu. oke. Jadi hari ini ya untuk 3 pembicara di acara TNT ya sudah memaparkan hasil sementara penelitiannya gitu ya. Karena masih dalam proses terus ya kan, proses perbaikan dan penyempurnaan sampai dengan sidang skripsi. Oke, mungkin bisa kita akhiri. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari para pembicara Jafar, Faras, dan Alia yang sudah menyampaikan hasil penelitian sementaranya dan pada rekan-rekan dosen yang sudah menyempatkan untuk join di acara TNT serta rekan-rekan mahasiswa ya yang sudah berpartisipasi ya dalam acara TNT pada hari ini. Oke, saya kembalikan kepada Pak Aji. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Dewi atas atensinya sebagai moderator pada semester ini ya, dan semester kemarin juga Bu Dewi ini jadi Ya Pak. moderator juga ya untuk Oke. TNT Talk, dan alhamdulillah kali ini sampai 7 sesi Bu. Kalau semester kemarin hanya 1 sesi Iya Pak ya. yang bikinnya. Digenap banyak Pak soalnya mahasiswa yang ambil skripsi. Iya. Oke, berikut saya sampaikan untuk sertifikat untuk moderator dan para pembicara. Yang pertama untuk
Bu Dewi sebagai moderator. Dan berikut Makasih Pak Haji. sertifikat ya. Ya, sama-sama Bu Dewi. Berikut sertifikat untuk TNT Talk series ke-7 pada semester ini kepada Ibu Dewi Arianti Wulandari Skom MMSI. Kemudian yang berikutnya untuk Jafar Ahmad ya sebagai bicara di TNT Talk series ke-7 ya. Kemudian yang berikutnya untuk Muhammad Faras Harawi ya Iya, Pak. sebagai pembicara di TNT Talk series ke-7 ini ya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Kemudian yang terakhir untuk Kaya Safira Mailandri ya. Untuk apa sertifikat yang TikTok series ke-7 ini. Oke, mungkin sebelum kita tutup kita open cam semuanya untuk para peserta, para audiens ya, Bapak Ibu dosen yang sudah join juga, dan untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya bisa open cam ya. Kita ambil ini dulu, ambil gambar dulu untuk apa Dokumentasi ya Pak. ya, untuk dokumentasinya. Oke, silakan semuanya open cam. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ya, sudah terekam. Oke, kalau begitu, demikian untuk TikTok pada sesi ke-7 hari Selasa kali ini ya. Segenap panitia mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah sudah terselenggara untuk TNT Talk series ke-7 hari Selasa ini, dan kita berlanjut lagi di TNT Talk series berikutnya, dan besok di hari Kamis ya. Ada untuk lanjutannya yang di series ke-7 yang moderatornya adalah Pak Yoga Distra ya. Oke, untuk kali ini kami tutup acara TNT Talk series ke-7 ini. Pak Ibu, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Makasih Ya, Faras, sama-sama. Terima Jafar, kasih Bu Dewi, Alia. Pak Haji. Terima kasih ya, Izin Jafar, live ya. Faras, sama Alia. Oke, saya juga izin di stop recording dulu. Izin live Pak.